Hari ini kita kembali berjumpa dalam preskon yang dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait dengan pengungkapan perjudian online. Perjudian online dengan situs Master Togel, di mana penanganan kasus ini mendasari laporan polisi nomor LPA 0031 1 Romawi 2023 SPKT Direktorat Siber Bareskrim Polri tanggal 18 Januari 2023, dan surat perintah penyidikannya kami sampaikan bahwa modus operandi perjudian online ini di mana para pelaku secara kolektif melakukan perbuatan melawan hukum berupa praktek perjudian online dengan menggunakan website Master Togel dengan alamat https mastertogel 78 live dengan cara menawarkan permainan judi online kepada calon member melalui pesan WhatsApp dan SMS untuk mengajak member bermain judi dengan memberikan bonus yang besar, sehingga dengan ajakan tersebut para member tertarik untuk mengikuti judi online ini. Website Master Togel ini adalah website permainan judi yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun secara daring. Dan banyak orang yang tergiur dengan uang panas ini dan menganggap akan menjadi kaya secara mendadak bila mengikuti permainan judi online tersebut. Di mana cara bermain judi online melalui website Master Togel tersebut, member masuk dulu ke situs Master Togel, kemudian terlebih dahulu membuat user, dan setelah login, member wajib melakukan deposit atau melakukan transfer uang untuk pembelian koin ke rekening yang tercantum di website rekening deposit. Kemudian setelah member mendapatkan koin, pemain langsung dapat bermain ke jenis pemain yang diinginkan, antara lain slot, kasino, atau sport. Dan apabila pemain kalah, maka koin akan berkurang. Dan sebaliknya apabila pemain menang akan bertambah dan dapat dilakukan withdraw atau penarikan uang kemenangan. Ya. Dalam perjudian online ini kurang lebih ada 3.000 member atau user yang telah menjadi korban dengan kerugian total lebih kurang 2 miliar rupiah. Kemudian atas pengungkapan ini tentu dilakukan langkah-langkah oleh Direktorat Tindak Pidana Siber dengan mengungkap perjudian online ini. Dan teman-teman lihat di depan rekan-rekan ada 12 orang pelaku, ya. Pelaku sebagai penyelenggara perjudian online yang diamankan di kondominium Green Bay Fluid Tower, diamankan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 yang lalu. Ya. Ke-12 tersangka yang telah diamankan telah dilakukan penangkapan dan juga dilakukan penahanan atas nama tersangka JN 25 tahun, atas nama tersangka DS 19 tahun, atas nama tersangka AL
usia 23 tahun, tersangka Yu 20 tahun, tersangka GK 30 tahun, tersangka NS 24 tahun, tersangka HA 23 tahun, tersangka NF 20 tahun, tersangka AC 19 tahun, tersangka EY 32 tahun, tersangka TP 20 tahun, dan yang ke-12 tersangka IH usia 21 tahun. Jadi ada 12 tersangka seperti yang rekan-rekan lihat di hadapan rekan-rekan. Namun selain ke-12 ini ada 4 tersangka lainnya yang masih menjadi DPO dan telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Ada 4 orang ya. Jadi ke semua tersangka ada 16. Dari peristiwa ini barang bukti yang telah disita dari para tersangka 8 unit CPU, 9 unit laptop, 36 unit handphone, 4 unit router, dan 2 box kartu perdana. Kemudian pasal persangkaan terhadap para tersangka dikenakan pasal Undang-Undang ITE, Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang TPPU, dan KUHP, yaitu pasal 303 KUHP dan atau pasal 45 ayat 2 Junto 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 82 dan pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana, dan atau pasal 3, 4, 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Ikan rekan-rekan, nanti bila ada pertanyaan Pak Kasubdit, Pak Hutagaul, dan rekan-rekan penyidik yang akan menjawabnya. Kami berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Betul. Jadi memang dari 4 orang DPO yang kami dapatkan, tersinyalir yang 2 orang dari 4 orang adalah bosnya, karena kita melihat dari percakapan telepon. Namun demikian kami sudah mengetahui keberadaannya dan akan kami lakukan penangkapan segera. Sudah terdeteksi waktu kemarin, kita terdeteksi ada di satu daerah, kemudian yang bersangkutan ternyata menaiki pesawat internasional. Jadi posisi terakhir kita lihat di suatu negara di ASEAN. Jadi tersangka yang DPO itu ada 4 orang. Inisialnya ST, PT, AN, LR. Jadi peran yang di belakang ini adalah lebih banyak mereka sebagai CS. Jadi mereka menghubungkan pelanggan untuk deposit, kemudian withdraw. Kemudian kita juga dapatkan bahwa memang server yang untuk permainan judi itu berada di luar negeri. Jadi mereka hanya menghubungkan pemain-pemain yang ada di Indonesia dengan seorang yang menjaga server di luar negeri.